Sunan Kudus mengerutkan alisnya, untuk beberapa lama tak dapat berkata-kata. Hatinya risau dan bingung beberapa kali menggeleng-geleng kepalanya. Biarpun di dalam hati ia tidak menyetujui perbuatan yang curang dari Harya Panangsang, akan tetapi mana bisa ia menghukum muridnya sendiri, murid yang amat ia sayang pula. Selain itu, ia pun tidak begitu suka kepada Pangeran Prawoto di Kalinyamat, karena pangeran ini sikapnya acuh tak acuh terhadap agama dan tidak mau membantu mengembangkannya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Sunan Kudus berkata, "Duhai anakku Nimas Ratu, kau hendak menarik aku ke dalam keadaan yang amat sulit. Urusan antara Harya Panangsang dengan kau adalah putra keponakanmu sendiri, anak tunggal dari Kang Masmu sendiri mendiang Pangeran Harya. Jadi, kalau kau menarikku dalam urusan ini, berarti aku menjadi seorang yang mencampuri urusan kekeluargaan orang lain, demikianlah keberatanku pertama. Kedua kalinya, mati hidup berada di dalam kekuasaan Tuhan. Sungguh pun suamimu terbunuh oleh utusan Harya Panangsang, namun pada hakikatnya Tuhanlah yang menghendaki bahwa suamimu harus kembali ke alam baka. Utusan Harya Panangsang sendiri hanya merupakan lantaran, merupakan jembatannya. Jadi menurut pendapatku, kematian suamimu sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Mana bisa aku harus menentang kehendak ini, sekarang keberatanku ketiga, kau bersumpah hendak menuntut balas kepada Harya Panangsang, akan tetapi sekarang, kau datang kepadaku. Kalau aku menuruti permintaanmu sama halnya dengan aku menjadi alatmu untuk menewaskan Harya Panangsang, jadi derajatku tidak ada bedanya dengan si rangkut utusan Panangsang itu. Anakku Nimas Ratu, kau sadarilah hal ini dan serahkan saja kesemuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kalau kau merasa penasaran, mintalah pengadilan kepada Tuhan yang Maha Adil." Nimas Ratu Kalinyamat hanya bisa mencucurkan air matanya mendengar penolakan Sunan Kudus ini. Apa yang dapat ia lakukan? Dia seorang wanita, seorang janda lemah. Apa yang dapat ia perbuat terhadap Harya Panangsang yang muda dan sakti, satu-satunya orang yang diharapkan? Sunan Kudus menolak permintaan bantuannya. Perih rasa hati Ratu Kalinyamas, hilang harapannya untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang ia cintai. "Duhai Kakang Mas Pangeran," keluhnya di dalam hati melalui cucuran air mata, "kalau dalam hidup aku tak dapat membalaskan sakit hatimu, lebih baik aku ikut denganmu, Kakang Mas. Kau cabutlah saja nyawa istrimu ini, bawalah aku ikut serta denganmu." Sambil menangis sepanjang jalan, Ratu Kalinyamat meninggalkan Sunan Kudus dan tidak mau kembali ke Kalinyamat, melainkan terus menuju ke Gunung Danaraja. Hiburan para selir dan pelayan tidak dihiraukannya sama sekali dan dapat dibayangkan betapa bingung dan gelisahnya para selirnya dan pelayan ketika melihat Ratu Kalinyamat itu akhirnya tidak mau meninggalkan Gunung Danaraja, bahkan lalu bertapa di gunung ini dalam keadaan yang amat mengenaskan. "Kalian boleh menjaga di sini akan tetapi jangan ganggu aku," katanya kepada para pelayan dan selir yang tadi mengiringkannya. "Aku hendak bertapa di sini dan aku bersumpah bahwa sebelum si Harya Panangsang mati, aku akan bertapa telanjang di Gunung Danaraja ini. Duhai Sang Putri Juwita menyiksa diri di Bukit Danaraja. Tidak sehelai pun benang menutup tubuh yang telanjang. Hanya rambut halus hitam panjang. Terurai dari leher nan panjang. Menutup dada terus ke lutut. Tubuh indah terselimut rambut." Karena kebijaksanaannya, Jaka Tingkir yang sekarang sudah menjadi Sultan Pajang, mendapat dukungan banyak senopati dan adipati, bahkan banyak pula orang-orang pandai sengaja menghambakan diri membantunya mengatur pemerintahan. Hal ini tentu saja membuat kedudukannya kuat, pemerintahan Pajang dihormati oleh para pembesar di luar Pajang dan keadaan tenteram dan makmur. Di antara para pembantu, selain Ki Patih Mancanegara, Ki Mas Wuragil dan Tumenggung Wilamarta, Ki Wila, ada pula dua orang penasehat yang amat dipercaya, yaitu Ki Panjawi dan Ki Praja atau juga disebut Ki Ageng Pamanahan. Ki Panjawi dan Ki Pamanahan diangkat menjadi senapati yang mengepalai para tamtama. Mereka berdua adalah saudara-saudara angkat yang hidup rukun sekali. Ki Ageng Pamanahan mempunyai seorang putra yang tampan bernama Jaka Danang, juga disebut Sutawijaya. Karena amat sayang melihat anak muda yang tampan, sopan santun dan mewarisi ilmu ayahnya ini, Sultan Pajang berkenan mengangkat Sutawijaya menjadi putra. Hal ini bukan semata-mata karena sayangnya melihat pemuda itu, melainkan juga untuk membalas jasa-jasa Ki Ageng Pamanahan. Sutawijaya diangkat menjadi pangeran dan diberi julukan Pangeran Ngabei Paloring Pasar, berkedudukan tinggi dan mulia. Malah dalam hal pendidikannya, Sultan Pajang sendiri yang mengawasi sehingga Sutawijaya menjadi seorang yang berilmu dan dikdaya.
Mudah tentu saja Sultan Pajang juga mendengar tentang perbuatan Harya Panangsang, tentang sikap Adipati Jipang itu yang menantangnya, tentang kematian Pangeran Kalinyamat. Mendengar tentang pembunuhan terhadap Pangeran Kalinyamat, hampir saja Sultan Pajang tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ingin ia menggerakkan pasukan menyerang Jipang dan menghukum Harya Panangsang. Akan tetapi nasihat-nasihat Ki Pamanahan dan Ki Panjawi meredakan kemarahannya. Hendaknya Paduka pikirkan masak-masak tentang penyerangan ke Jipang, demikian kata Ki Pamanahan. Apabila hal ini dilakukan, para adipati dan bupati di lain tempat yang tidak tahu jelas persoalannya, tentu akan merasa tidak senang dan mengira bahwa Paduka bertindak sewenang-wenang, hendak menggencet yang kecil. Urusan pribadi tidak dapat dicampurkan dengan urusan negara, Gusti Sultan. Tak baik kalau sampai Paduka sebagai Sultan Pajang yang baru, menimbulkan kesan seolah-olah Pajang hendak menindih semua kadipaten. Akan tetapi, Kakang Pamanahan, Harya Panangsang di Jipang mengeluarkan suara takkan mau tunduk kepada Pajang, memperlihatkan sikap permusuhan. Apakah sikap demikian itu didiamkan saja? Bukankah hal itu akan merendahkan namaku dan menurunkan wibawa dan derajat Pajang? Harap Paduka bersabar. Ada peribahasa yang menyatakan bahwa akhirnya yang becik ketitik, yang baik terbukti, yang ala ketara, yang buruk akan ketara. Biarkan Harya Panangsang melanjutkan kemurkaannya sampai terbukti kejahatannya. Nah, apabila sudah demikian, maka takkan ada yang menyalahkan lagi kalau Paduka turun tangan kepadanya. Berkat nasihat-nasihat inilah maka Sultan Pajang hanya mengelus dada menahan kesabaran. Bagaimana dengan keadaan di Jipang? Tepat seperti ucapan para arif bijaksana bahwa nafsu tidak pernah mengenal kepuasan, makin dituruti makin dahaga. Biarpun sudah berhasil membunuh Pangeran Kalinyamat dan tidak ada akibat yang buruk terhadap dirinya, tidak ada yang menuntut atau datang mengusahakan pembalasan, namun Harya Panangsang bukannya puas, bahkan makin mengebat gelora nafsunya hendak menumpas orang-orang yang tidak disukainya. Makin besar nyala api keinginannya, yaitu merampas singgasana Sultan Pajang. Betapapun juga Harya Panangsang bukanlah seorang bodoh atau ceroboh. Tentu saja kalau menurutkan kata hati dan nafsunya, ingin ia sendiri datang berhadapan dengan Sultan Pajang dan menikamkan keris pusakanya, setan kober, kepada musuh besar ini. Namun ia cukup maklum bahwa hal ini takkan semudah dibicarakan. Sultan Pajang adalah seorang yang digdaya bekas kepala tamtama dan senapati terkenal. Selain ini, juga tentu di Pajang, raja ini terjaga kuat sehingga kalau gagal usahanya membunuh Sultan Pajang, ia sendiri akan menderita malu dan malapetaka. Maka pada suatu senja, dipanggilnyalah 4 orang kepercayaannya yang bernama Singaprana, Wayangpati, Jagasatru, dan Kertajaya. 4 orang ini terkenal sebagai orang-orang gemblengan, bekas kepala rampok-rampok yang memiliki kedigdayaan dan ditakuti semua orang. 4 orang ini datang menghadap dengan sembah dan hormat mereka. Hei, kalian Singaprana, Wayangpati, Jagasatru dan Kertajaya. Sudah lama kalian mengabdi di Jipang, mengganggur dan selalu ditumpuki hadiah, tidak kekurangan makan, pakaian. Sekarang aku hendak bertanya kepada kalian, apakah kesanggupan kalian untuk membalas budiku? 4 orang itu saling pandang, lalu serta-merta menyembah. Seperti burung-burung mengoceh saling sahut mereka menjawab. Hamba sanggup merampas putri untuk Paduka. Hamba sanggup memukul negara mundur Paduka. Hamba sanggup membasmi musuh-musuh pribadi Paduka. Akan tetapi jawaban-jawaban itu tidak memuaskan hati Harya Panangsang, atau tidak cukup memuaskan. Hanya jawaban Singaprana yang paling tua dan paling sakti di antara ke-4 orang itu, berbeda bunyinya.